Equality before the law. Semua orang sama di depan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan berpikir kami, perkenalkan kami dari tim Mustopo bertindak sebagai tim kontra dalam mosi pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP baru. Saya Nasya Oktavia sebagai pembicara pertama bersama dengan dua rekan saya, Agusti Prayoga sebagai pembicara kedua dan Aulia Ramadhani Adila sebagai pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis hukum di mana masyarakat yang ingin menyampaikan sebuah kritikan terhadap negara namun suaranya dibungkamkan. Ditambah dengan munculnya pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam RKUHP. Hal ini lantaran menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Setelah adanya beberapa kasus masyarakat yang menghina presiden namun berujung di proses pengadilan. Dewan juri yang terhormat, sebagai contoh kasus yang terjadi pada tahun 2003 silam, pasal ini digunakan untuk memvonis seorang redaktur harian Rakyat Merdeka yang dijerat dengan pasal 137 ayat 1 KUHP dengan divonis hukuman penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 12 bulan. Dewan juri yang terhormat, namun pada realitanya, kritikan seringkali menimbulkan tafsiran yang ambiguitas, sehingga kritikan disalahartikan sebagai penghinaan. Padahal kritikan dan penghinaan adalah dua hal yang berbeda. Menurut teori kritis yang ditemukan oleh mazhab Frankfurt, kritik adalah suatu kemampuan penyadaran diri manusia dari kekuatan hegemoni tertentu sehingga pada keadaan tertentu manusia dapat melakukan perlawanan atau perubahan atasnya. Dalam bab 16 KUHP dijelaskan pengertian penghinaan ditelusuri dari kata menghina yang berarti menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu, Dewan juri yang terhormat, kami dengan tegas menyatakan ketidakberpihakan kami terhadap mosi yang tengah diperdebatkan dengan beberapa argumen, di antaranya dampak pasal penghinaan terhadap presiden yang telah ada bagi negara, dan yang kedua, urgensi penghapusan pasal untuk perlindungan kebebasan pendapat dan mewujudkan kepastian hukum. Lex Inuista non es lex. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Hormat kami kepada ketua, juri yang terhormat, serta rekan-rekan debater yang terhormat. Saya sebagai pembicara kedua dalam tim Mustopo ingin menyampaikan argumen-argumen kami dalam mendukung pendirian bahwa KUHP terhadap penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden tidak relevan dengan era saat ini. Dalam waktu 5 menit yang singkat ini, saya akan menyampaikan mengapa revisi pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden dalam KUHP yang baru diperlukan. Dengan merujuk pada putusan MK nomor 013/022/PU 4/2006 serta dalam pasal 134, 136, dan 137 KUHP, sebagai referensi, saya juga akan mengemukakan betapa pentingnya unsur-unsur kepastian hukum dan implikasi dari pasal penghinaan terhadap presiden kepada prinsip-prinsip kebebasan berpendapat serta kedaulatan rakyat dan keadilan hukum. Pertama-tama, berdasarkan putusan MK nomor 013/022/PU 4 tahun 2006 yang diajukan oleh Egy Sujana dan Pandaputan Lubis, pasal 134, 136, dan 137 dalam KUHP dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirannya yang rentan terhadap manipulasi. Pasal-pasal ini perlu direvisi agar dapat memberikan kejelasan dalam batasan yang objektif dan dalam menangani kasus penghinaan. Dalam konteks perlindungan kebebasan berpendapat, penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden akan menimbulkan ketidakpastian yang jelas, sehingga individu yang tidak perlu khawatir bahwa kritik akan dapat dianggap sebagai penghinaan yang melanggar hukum. Lebih lanjutnya, pengaturan pasal mengenai penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden dalam pasal 218 RKUHP menunjukkan susunan pembentukan undang-undang yang melanggar putusan MK. Kami mendukung perlunya penghapusan pasal ini karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum yang dijamin oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK,
dimaksudkan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan hukum. Oleh karena itu, pasal 218 ayat 1 tentang penghinaan kepada presiden dan atau wakil presiden seharusnya ditiadakan. Presiden atau wakil presiden seharusnya dapat menggunakan pasal ini, penghinaan ini terhadap orang biasa sebagai perlindungan terhadap penghinaan kepada dirinya. Hal itu penting untuk menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi serta memastikan keadilan dan kesetaraan hukum di tengah masyarakat. Selain itu, penghapusan pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP baru akan mengindikasikan kesesuaian hukum dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebebasan berpendapat yang merupakan esensi dalam bernegara. Banyak negara di dunia, termasuk Amerika Serikat, telah menghapus pasal penghinaan dari delik pidana dan mengaturnya sebagai gugatan perdata. Dalam era demokrasi yang semakin maju, perlindungan kebebasan pendapat menjadi kunci untuk menjaga kebebasan berekspresi dan memastikan kehidupan berdemokrasi yang sehat. Dengan demikian, urgensi penghapusan pasal dalam perlindungan kebebasan berpendapat dan perwujudan kepastian hukum sangat penting dalam konteks revisi KUHP. Penghapusan pasal penghinaan terhadap presiden dan atau wakil presiden akan memastikan kejelasan hukum, menghindari ketidakpastian dalam tafsiran hukum, serta menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam masyarakat. Revisi pasal ini akan mendorong perwujudan kepastian hukum yang adil dan menjamin keadilan dalam sistem hukum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, argumentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya selaku pembicara ketiga. Lex dura setita scripta, yang berarti hukum harus selalu ditegakkan. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara ketiga akan melanjutkan argumentasi dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Penolakan terhadap pasal 218 KUHP yang dinilai oleh pemerintah merupakan suatu pasal yang tidak akan membatasi kebebasan berpendapat masyarakat Indonesia, pada kenyataannya mengalami banyak penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak hanya dari kami saja. Sebagai bukti, telah adanya putusan MK nomor 13/22/PUU-4 tahun 2006 yang diajukan oleh Egy Sujana dan juga Panda Poitan Lubis yang ditolak oleh MK karena dinilai akan mudah dimanipulasi oleh pemerintah-pemerintah yang berwenang dan berkuasa. Maka dilihat dari putusan tersebut, pasal 218 ayat 1 merupakan suatu pelanggaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu mengapa pasal tersebut harus kembali diundangkan dan dibahas dalam suatu KUH pidana yang baru? Mungkin dapat dikatakan bahwa pemerintah sekarang tidak tersinggung dengan adanya kritikan-kritikan di internet ataupun di sosial media, di mana wajah pemimpin negara dijadikan sebagai suatu bahan candaan. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa untuk kedepannya pemerintah akan berpikir sama dengan pemerintah yang saat ini? Saya rasa hal tersebut tidak bisa dijamin kebenarannya, karena dapat kita ketahui bahwa perspektif orang terhadap suatu objek itu berbeda-beda satu sama lain, yang dimana perbedaan tersebut pada kedepannya akan menimbulkan suatu overkriminalisasi di Indonesia. Selain itu, kenyataan di masyarakat sebelum pasal tersebut kembali disahkan menjadi KUHP yang baru, kita dapat melihat bukti konkret di mana banyak kasus di masyarakat mengkritik pemerintah, kemudian dibungkam, dan kebebasan berpendapat mereka menjadi sangat terbatas pada era presiden saat ini. Hal tersebut sebagaimana yang dikutip dari kompas.com pada 15 April 2021. Pembungkaman tersebut bisa melalui suatu jaringan internet seperti doxing ataupun penyebaran data pribadi. Selain itu, kenapa pemerintah Indonesia pada saat ini sangat bersemangat untuk kembali mengundangkan pasal tersebut dalam KUH pidana yang baru? Padahal kita bisa lihat dari negara lain seperti Amerika Serikat contohnya, dalam mode penal Code and Draft pada tahun 1961 yang pada intinya merubah pasal mengenai penghinaan tersebut yang tadinya dari pasal delik pidana menjadi gugatan perdata. Mengapa di Indonesia harus kembali diterapkan dalam pidana? Mengapa tidak hukum lain? Bukankah pidana itu terlalu kejam untuk masyarakat? Padahal jika kita lihat dari sisi positifnya, pasal penghinaan bisa menjadi check and balance dari masyarakat kepada pemerintah agar pemerintah menjadi lebih baik dan demokrasi juga berjalan sebagaimana mestinya. Karena tidak semua orang dapat mengkritik dengan baik dan gak semua orang Indonesia itu well educated, yang sangat besar kemungkinan bahwa penghinaan itu menjadi suatu langkah awal dari masyarakat agar pemerintah memperhatikan rakyatnya lagi, dan sebagaimana hal tersebut ada dalam pasal 2
ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana kedaulatan tertinggi ada di masyarakat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa jika pemerintah memang ingin agar presiden atau wakil presiden dilindungi, sebaiknya dibuat suatu regulasi yang berlaku secara umum, yang dimana seseorang yang merasa dihina oleh orang lain, maka orang tersebut bisa mengajukan dan mendapat perlindungan hukum, bukan hanya diberlakukan oleh presiden atau wakil presiden, sehingga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia ini menjadi lebih terjaga dan tidak mencederai hak-hak yang dimiliki oleh individu untuk berpendapat sebagaimana yang tertera dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa tim kami menolak mosi ini karena dapat mencederai hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh konstitusi dan dapat menyebabkan kesenjangan dalam mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan dari welfare state itu sendiri dan menimbulkan hilangnya keadilan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Dengan begitu, Dewan Juri yang terhormat, ada 2 poin utama yang menjadi kesimpulan dari hasil yang telah kami paparkan. Yang pertama, ialah adanya dampak buruk dari pasal tersebut, dan yang kedua adalah urgensi penghapusan pasal tersebut untuk melindungi kebebasan berpendapat dan mewujudkan kepastian hukum. Oleh sebab itu, kami menyatakan bahwa kami menolak mosi yang tengah diperdebatkan. Hal tersebut berpijak pada argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami juga menawarkan 3 solusi dari yang telah diperdebatkan. Di antaranya, 1. Revisi pasal-pasal terkait penghinaan dalam KUHP harus menjadi prioritas dalam upaya menyediakan kejelasan hukum dengan melibatkan berbagai pihak seperti ahli hukum, pakar kebebasan berekspresi, hingga masyarakat secara luas. Dan yang kedua, memperkuat lembaga penegak hukum yang independen dan transparan dengan mengembangkan lembaga-lembaga yang bebas dari intervensi politik dan berintegritas yang tinggi. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum di masyarakat guna untuk memastikan pemahaman yang lebih baik dari kebebasan berpendapat. Dewan Juri yang terhormat, dengan mengimplementasikan saran dan solusi ini, kami yakin bahwa Indonesia dapat mencapai keselarasan antara perlindungan kebebasan pendapat dan perwujudan kepastian hukum yang adil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.